Assalamualaikum sobat, semoga hari ini kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas Sansevieria R2470 dan R2470 E14, Sansevieria Pinkbed dan Sansevieria Super Pinkbed. Kita mulai dari Sansevieria Pinkbed. Ciri-ciri warna Pinkbed. Ini Sansevieria Pinkbed, ini panasnya kurang, jadi pinknya kurang cerah, tapi ini termasuk lumayan warnanya. Sansevieria Pinkbed tumbuhnya cenderung mirip bisbol, jadi agak round, bed-bednya mirip bisbol. Kalau dipegang kasar, sangat kasar. Ini kasarnya kalau amplas itu ukuran yang kecil, ukuran bukan yang besar. Misalkan ini amplas ukuran 400, kalau Super Pink ukuran kisaran 1000. Jadi kasarnya 2 kali dari Super Pinkbed. Oke. Pinkbed pangkal daunnya kecil, biasanya agak kecil. Dia besar di atas, jadi bentung seperti bentung. Cross bendingnya lebih kuat, jadi daunnya, nah ini ada cross bending, ada batiknya. Kita lihat dulu tanamannya. Ini posisi panasnya kurang, jadi dia agak kurus. Kalau dari tancap daun dia agak gemuk nanti. Bibirnya tipis, pangkal daun warna pink, biasanya sampai atas warna pink. Untuk maturnya seperti bendungan, nah nanti seperti bendungan gini, tinggi. Kalau panas full, warnanya jadi seperti ini. Nah, ini warna yang panasnya pas, dan ini dari induk kecil dia bisa tumbuh roset. Nanti kalau beranak biasanya juga jadi kayak gini, anaknya semakin hari semakin memanjang. Oke, ciri-cirinya warna daun pink, merah cenderung coklat. Di bibirnya ada seperti bedak, ada seperti selaput putih. Nah, ada selaput putihnya, ini bisa diambil ini. Nah, itu bisa diambil. Tekstur daun kasar, belakang daun kasar sekali, depan daun juga kasar sekali. Pinkbed, pucuk daun tumpul. Nah, ini pucuk daun tumpul. Kalau normal ya bawah kecil, atas besar. Jadi kecil membesar. Ini namanya Sansevieria Pinkbed atau R2470.
Selanjutnya sama Sansevieria 2470 tapi yang super pink bed. Nah, ini super pink bed warnanya pink cenderung silver, jadi pink metalik. Itulah contohnya besar sekali. Kalau diraba dia halus kasarnya enggak begitu kasar, dia halus, lebih halus dari pink bed. Pangkal daunnya warnanya pink cenderung silver, jadi daun atas sama daun bawah hampir sama. Nah, bodinya daun bawah lebar, daun atas seperti rata, lebar rata terus mengecil, lebar rata baru mengecil. Kalau pink bed kan kecil baru melebar, kecil baru melebar kayak bisbol. Kalau ini lebar terus baru mengecil. Dia bisa tumbuh daun banyak. Kalau daun banyak besar pun dia agak menjuntai, jadi meskipun besar dia tidak menjuntai, tidak lurus. Kalau pink bed nanti kalau besar sekali dia lurus. Kalau super pink dia agak menjuntai. Oke, warna daun depan belakang hampir sama pink bed. Ini kebetulan tanamannya stres. Nah, jadi depan daun dan belakang daun warnanya hampir sama. Terus teksturnya depan daun dan belakang daun sama, jadi tingkat kekasarannya hampir sama depan belakang. Bibirnya tipis, nah ini bibirnya. Terus cross bending batiknya hampir tidak ada, dia hampir polos. Super pink hampir polos, dan kukunya lebih runcing, tapi biasanya ada yang kering, jadi kukunya ada yang kering, jadi lebih panjang. Kalau ini kan kukunya pendek, pink bed pendek, yang kering sedikit. Kalau super pink kukunya agak panjang tapi yang kering banyak. Ini tanamannya sudah tua, jadi kukunya pada hilang. Oke, kita perhatikan lagi super pink bed. Serinya sama, R2470 pink bed. Nah, kalau super pink R2470 E14. Oke, jadi kalau dikatakan super pink dia nggak begitu super, tapi cenderung silver. Kalau pink bed memang dia benar-benar warnanya pink. Nah, lihat pangkal daunnya warnanya pink. Oke, kita bandingkan, kita dekatkan biar perbedaannya kelihatan. Nah, ini super pink bed. Ini yang pink silver, ini pink bed, ini super pink bed, dan ini pink bed. Pink bed yang ini dengan pink bed yang ini kenapa kok kelihatannya beda? Itu karena nomor 1 media dan nomor 2 pencahayaan. Kalau cahayanya pas, pink bed benar-benar pink merah coklat. Kalau super pink bisa ngepink lagi, ini agak stres jadi cenderung silver, jadi pink silver. Kalau ini pink cenderung coklat, kalau super pink bed pink cenderung silver. Oke sobat, mungkin untuk hari ini saja dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, kalau ada penyampaian yang salah bisa dibetulkan di kolom komentar. Kalau ada
yang ingin komen-komen silahkan komen di kolom komentar, ada masukan, ada kritik dan saran, kami menerima dengan senang hati. Dan kita belajar bersama-sama, ini juga saya belajar. Semoga ada manfaat dan ada gunanya. Mungkin lain waktu kita bahas sansevieria yang mirip-mirip. Jadi kalau beli bisa membedakan dan tidak salah nama. Oke sobat, demikian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Kalau bisa didukung. Tetap semangat. Salam Sanselover.